mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Di sebuah rumah sakit, terdapat seorang bocil FF yang akibat kebanyakan kalah ngereng bukan cuma HP-nya doang yang dilempar, melainkan dirinya juga yang dilempar oleh bapaknya. Bocil bilek gini amat nyeri nafkah sejak kecil ya. Di sana si bocil hanya bisa mengatakan sakit pak, sakit bu. Apalagi saat dokter kematian datang untuk mengecek si anak FF ini. Maaf bu, pak, trombosit anak ibu sangat turun. Asik, tumben kagak bilang saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Mendengar itu si dokter menyuruh agar mereka segera membayar tagihan rumah sakit. Namun karena mereka sekeluarga kagak punya uang, gua heran cuy. Lu kagak punya uang tapi nyari ruangan yang VVIP. Mana ada orang kagak punya uang ditempatin di ruangan kayak gini. Mas, tolong. Biasanya mah kamarnya pakai sekat modal tirai super deal. Di sana si bapak bernama Raka mengatakan ke istrinya mau keluar sebentar mencari cuan, tapi saat di luar, Mas, kalau jalan tuh lihat-lihat dong mas. hidup lagi banyak pikiran diomelin gini. Ini keluarga kita udah baku hantam cuy. Kesabarannya setipis tisu mage. Akibat dimaki-maki dan kebetulan si minion yang suka ngatain orang jalan lihat-lihat dong. Ternyata dia sendiri kagak lihat kalau kunci motornya masih kecantol. Melihat motor yang mengsantui dengan kuncinya, Raka langsung melibas habis motor tersebut. Sedangkan para warga yang melihat hanya AFK, ya biasalah. Apalagi si minion ini tiba-tiba jantungnya mau kehabisan billing, hasil membuatnya seketika wasted. Kena karma cuy. Mas. Intinya minion di pintu gerbang lebih pinter daripada dokter cuy. Tinggal cek sedetik pakai jari udah bisa tahu orang wasted. Pak. Lah, dia sendiri yang nyatain meninggal. Sekarang kenapa makin manggil-manggil pak? Kan bapak sendiri yang bilang meninggal. Di sisi lain Raka yang berhasil menilep motor, ia pun membawa motor itu ke rumah seorang minion sultan untuk dijual. Dimana dengan memukul-mukul bagian motor beberapa detik, si minion ini langsung meminta penawaran 3 juta tapi merasa kurang. Akhirnya mereka deal di harga 4 juta. Buset dah 4 juta loh. Murah kali untuk sekelas Mio Turbo. Setelah mendapatkan cuan, Raka pun datang ke rumah sakit dan mengejutkan istrinya. Kok bisa dapat cuan secepat itu Kisana? Bahkan istrinya menanyakan di mana Raka dapat uang dan kalian tahu apa jawaban Raka? Kamu berterima kasih sama Allah aja. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Buset, itu uang haram disuruh berterima kasih ke Tuhan. Setan bilek, perasaan gue yang nyuruh-nyuri dah. Kala itu mulailah dokter kematian menangani Ardi yang dibawa ke ruang ICU untuk berusaha mengoperasinya. Dan beberapa jam kemudian saat dokter kematian keluar, kata-kata langka pun keluar. Alhamdulillah, anak ibu sudah melewati masa kritis. Biasanya kagak ada yang selamat ditanganin sama ini dokter cuy, tumben kali. Mendengar itu si Ma Ardi auto full senyum tapi tidak untuk bapaknya yang langsung termenung. Sebab ia masih berasa bersalah karena telah ngemaling motor demi pengobatan anaknya. Ini Raka ngerasa bersalah karena ngemaling motor doang. Apalagi dia tahu kalau korbannya sampai wasted. Ketika sampai di rumah, Broja senang anaknya udah sembuh dan bisa bermain dengan bonekanya lagi. Dari luar terdengarlah suara ketukan pintu yang saat dibuka, surprise. Raka pun terbagongkan mendengar polisi mengucapkan opening bapak kami tangkap. Karena rupanya permalingan Raka sudah berhasil diendus oleh polisi. Makanya Raka, udah tahu motor maling jualnya malah di sekitaran kampung. Minimal pindah pulau lah Bambang. Dari dalam keluarlah istrinya yang sangat bagong mengetahui suaminya telah GB dosa padahal masih pacaran sering GB pahala bareng-bareng dengan memberi sedekah sambil divideoin. Cueks. Jadi suami ibu sudah terbukti sebagai pelaku pencurian. Bentar, gue nggak tahu nih polisi asli atau minion yang nyamar jadi polisi ya. Karena sejak kapan polisi pakai kaos warna ginian buat daleman? Biasanya warnanya sama kayak baju luarannya. Hari itu juga Raka langsung dibawa ke kantor polisi meninggalkan istri dan pemain FF legendary ini. Gara-gara lu kids, emak lu kagak ada yang meluk lagi pas tidur. Apalagi berita penangkapan Raka sudah tersebar melalui televisi. Perasaan di rumah tadi kagak ada wartawan. Ini kenapa bisa viral cuy? Hasil para warga yang menonton siaran langsung tersebut langsung menandai keluarga Raka sebagai keluarga pencuri. Nggak nyangka ya, padahal kelihatannya baik loh.
Zaman sekarang mah susah milah orang baik sama orang sok baik, Bu. Tapi buat Raka beda lagi sih, dia jahat karena kepepet. Tapi teruntuk para koruptor nggak tahu sih, mereka kepepet juga kali ya sampai nilep uang rakyat. Keesokan harinya setelah berita Raka FYP di mana-mana, kini setiap Lina bersama Ardi ke warung buat beli makanan, ia pun mendapatkan diskriminasi. Maaf ya Bu, kami tidak melayani keluarga pencuri. Wah, sombong amat lu. Tengok nanti di late game, bos. Kala itu Lina langsung diusir dari sana sampai membuat anaknya bertanya-tanya kenapa emaknya diberi bacotan oleh emak-emak. Namun karena ini bocil terlalu kecil untuk memahami penyebabnya, sang emak pun menyuruh untuk jangan mendengarkan apapun kata-kata warga. Nanti kalau udah gede lu baru tahu, kids. Beberapa tahun kemudian kini si Ardi sudah tumbuh besar tapi tetap saja mendapatkan perlakuan yang sangat membegege-estekan. Ntar duit kita hilang lagi. Eleh, kayak bawa uang aja lu main. Paling juga lapar pulang. Mendengar itu Ardi mengurungkan niatnya menjadi kids friendly dan mencoba menekuni kehidupannya sebagai introvert. Nah, di kantor polisi Lina pun menjenguk Raka yang masa hukumannya masih lama. Berapa tahun dia di penjara ya? Anaknya dari kecil sampai udah bisa cebok sendiri, masih staycation di lapas. Oh iya, ini aku bawakan jambak kesukaan Mas. Lah, emang boleh ya ngasih makanan kayak gitu? Di sana Lina bercurhat ria kalau anak tetangganya yang begitu mendakjalkan sering menjadi netizen Wakanda Raya di dalam kehidupan Ardi dengan sering mengatai Ardi sebagai anak maling. Ya elah, maling motor doang lu, sekali doang padahal. Namun Raka yang hanya bisa berkata, yang sabar ya. Sekalian menyarankan Lina untuk jangan bilang ke anaknya kalau bapaknya jadi maling akibat menyelamatkan nyawanya dari pemisahan jiwa dan raga. Bahkan Lina disuruh pindah dari kampung sana agar bisa memulai hidup yang baru tanpa berstatuskan keluarga maling. Dengar tuh guys, kalau tetangga kalian ada yang ngemaling belum tentu satu keluarga maling semua cuy. Bisa jadi kan keluarga besarnya juga maling. Enggak, canda gua mah. Hari itu juga Lina langsung prepare untuk logout dari kampung yang isinya minion tukang gibah. Kenapa nggak lakuin dari dulu aja, Bu? Dimana setelah berjalan sekian abad akhirnya mereka sampai di rumah peninggalan zaman Majapahit satu-satunya. Kamu seneng gak? Tapi kok agak kecil ya Bu? Buset, jangan belak-belakan gitu lah kids. Kala itu datanglah seorang bapak-bapak pemilik kontrakan. Pak, besok-besok kalau mau ngontrakin rumah minimal direnovasi dulu Pak. Ngontrakin ala kadarnya nggak niat kali bikin usaha. Di sana si pemilik kontrakan pun sempat mewawancarai Lina kenapa logout dari kampung sebelumnya. Tapi Lina tentunya berbohong demi menyelamatkan identitasnya. Saya juga dengar di sana itu ada tinggal keluarga maling. Buset, berita lawas lu. Masih aja FYP. Ini algoritma sinetron gimana sih? Baru aja pindah ke rumah peninggalan Majapahit, mereka pun mulai menggebe pahalanya dengan cara beribadah bareng, tapi tidak untuk si kids ini. Suami hamba. Bu, Bu ngapain sih Bu? Doain ayah. Nah itu dia. Bapak kau capek-capek ngemaling motor. Andai aja ini si kids tahu kejadian aslinya ya. Di sana Ardi yang tak tahu kebenarannya menjadikan bapaknya sebagai musuh abadinya layaknya Sasuke dan Itachi. Uchiha Ardi. Sampai-sampai karena terlalu kesal mendengar doa emaknya, si Ardi sempat ingin logout dari rumah tapi berhasil ditahan oleh emaknya yang berusaha menjelaskan kalau bapaknya adalah orang yang baik tak seperti yang digibahkan oleh para tetangganya. Orang baik apaan mencuri? Dengar tuh wahai para mantan begundal di dunia nyata atau maling lah ya. Kalian yang gebe dosa keluarga kalian yang dapat karmanya cuy. Dicap maling kan jadinya. Makanya kalau butuh uang ya Tuhan menciptakan 2 ginjal buat apa cuy? Ngapain masih ngemaling? Sesat. Setelah pindah, kini Lina membuka usaha tukang laundry manual yang siap mengucak-ngucak sempak yang penuh akan daki dan tungu. Usaha itu pun berhasil ramai diserbu minion meski tangan Lina harus mengucak daki sampai pegal. Tapi itu semua dilakukan demi anaknya bisa bertahan hidup di dunia yang penuh akan orang dalam dan juga koruptor. Apa hubungannya sama koruptor? Wah Bu Nina, lagi rame ya? Cucian ya? Iya Bu. Cuman usaha cuci manual doang lu. Bisa gacor parah. Kalian kalau bukan MC jangan coba-coba ya. Malam harinya selagi ada waktu senggang, Ardi pun bilang ke emaknya kalau ia baru aja menemukan cita-citanya. Cita-cita Ardi mau jadi polisi Bu, supaya bisa nangkap orang jahat seperti ayah. Anak bangke, andai lu tahu kejadian yang sebenarnya kids. Bapak lu bukan maling, tapi pembunuh.
Mendengar itu si Ma Auto Bagong, tapi bukan Bagong mendengar anaknya mau nangkep penjahat, melainkan Bagong mendengar cita-cita anaknya. Sulit cuy. Ya Allah, semoga Ardi bisa jadi polisi yang baik. Dan semoga Ardi bisa nangkap orang-orang jahat seperti ayah. Mustahil coy, mana mungkin kejahatan bisa diberantas total. Kita hidup emang berdampingan sama kebaikan dan kejahatan cuy. Tergantung kita aja memilih jadi yang mana. Asik. Suatu hari Ardi yang gabut, ia pun mulai melamar kerja sebagai builder pasar yang siap mengangkat beban kehidupan para minion. Bahkan dengan pekerjaannya sekarang, Ardi sudah bisa memiliki uang sendiri karena satu hari bekerja ia diupahi 50.000. Widih, mayan kids, anggap aja nge-gym tiap hari. Namun meskipun udah pindah kampung dan hidup aman dari gibahan tetangga, saat Ardi bekerja mengangkat belanjaan para minion, datanglah seorang bocil FF yang sangat ramah lingkungan. Lagi si Ardi jadi tukang kuli. Ramah sekali bukan? Itu mulutnya perlu didaur ulang cuy. Masuk lagi sana ke rahim. Meskipun dihina dengan sebutan kuli, si Ardi tetap tegar karena memang beginilah perannya yang diberikan oleh sutradara dan tentunya lebih baik ketimbang jadi NPC seperti dua bocil MF ini yang kagak guna. Bahkan setelah beberapa tahun berlalu, kini Ardi sudah tumbuh besar menjadi barudak yang sangat rajin mengerjakan PR di hari... Itu mah bukan rajin tapi males. Ketika di sekolah, Ardi mendapatkan peringatan dari guru yang berisiko bisa terkeluarkan dari sekolah. Saya dengar kamu terlambat lagi bayar SPP. Kalau begitu, kami nggak ada pilihan untuk mengeluarkan kamu dari sekolah. Anjas, kejam sekali ya sistem pendidikan di Wakanda Raya. Hasil mendengar itu, Ardi langsung mendapatkan surat cinta dari Starla, tapi untungnya di luar temannya yaitu seorang woman bernama Feby dengan baik hatinya memberi Ardi suntikan dana berupa uang yang dibalut dengan cinta. Asik, gaskan Ardi, tembak langsung. Yaudah, kantin yuk. Lah, ini Feby siswi sana kah? Lambang OSISnya mana weh? Itu baju SMA apa kemeja putih pakai ngelamar kerja? Singkat waktu, sepulangnya sekolah Ardi pun diajak main ke rumah Feby. Ngapain tuh? Dimana rupanya Ardi dibawa ke sana untuk diinterview oleh orang tua Feby sebelum menerima suntikan dana yang lebih gacor lagi. Karena setelah mendengar cerita Ardi yang dari kecil sudah berpengalaman jadi builder pasar, si Ardi kini dipekerjakan oleh bapak Feby untuk melatih Feby agar bisa sepintar Ardi yang kebetulan memang suka spam juara sejak SD. Gua kira mau ngasih dana gitu aja, ternyata disuruh ngajar les privat. Nah malam harinya setelah Ardi bisa mengumpulkan beberapa cuan, dari balik jendela terlihatlah pencuri uang-uang rakyat. Tapi ini bukan jenis koruptor, melainkan bibit-bibit koruptor. Uang orang lain aja diambil, apalagi dana bansos. Kita tunggu mereka tidur. Sikat tar malam. Ingat, bagi dua. Bisa-bisanya maling gampang bener masuk ke pekarangan rumah cuy. Itu rumah Ardi yang modelan Majapahit kagak ada pagernya kah? Saat beraksi mereka pun menghendap-hendap membuka pintu layaknya maling di kota Meksiko. Cuman bedanya tujuan mereka cuman mengunboxing barang-barang berharga di rumah sana, bukan mengunboxing pemiliknya. Ini kalau di Wakanda Raya, malingnya saknian cuy, apalagi lihat korban lagi tiduran kayak gitu. Sialnya saat udah berhasil mendapatkan banyak hasil maling, mereka bisa-bisanya malah debat di dalam rumah target hanya soal pembagian hasil. Geblek kali. Pantesan aja jadi maling. Hasil mendengar ada keributan, si Mak langsung bangun dan sudah melihat maling-maling akan kabur. Dimana meskipun Ardi bangun, rupanya iahnya bisa jadi beban keluarga karena harus kalah melawan maling, padahal cita-citanya ingin menjadi pembela kebenaran. Ya elah, lawan dua kroco aja kalah. Gimana mau ngapusin kejahatan di muka bumi? Merasa kalah lawan maling, si Ardi cuma bisa ngebacot mengeluarkan segala unek-uneknya yang merasa hidup ini tak adil sebab dirinya tak juga kunjung diberi buff oleh sutradara. Namun dibalik kesialannya malam ini, rupanya membawa dampak perubahan besar di beberapa tahun kemudian. Karena si bapak akhirnya sudah bebas dari hukumannya staycation di lapas. Dari anak belum sekolah cuy, sampai anak SMK baru wisuda ini si bapak dari lapas. Hukumannya mengalahkan bapak-bapak sambo yang terhormat. Apalagi saat bapaknya datang ke rumah, tetangganya pun memberi berita yang begitu bagong. Bu Ninanya lagi menghadiri pelantikan Mas Ardi di sekolah kepolisian. Anjas, tiba-tiba jadi polisi dong. Jauh bener ceritanya loncat, udah kayak kutu kucing aja. Mendengar itu si bapak auto full senyum, bukan karena akhirnya punya orang dalam, melainkan sudah bisa melihat anaknya sukses tanpa privilege.
Nah, saat OTW TKP, si Ardi yang awalnya full senyum, kini senyumnya malah termalingkan seperti dana-dana yang merugikan negara akibat melihat kehadiran bapaknya. Dunia sinetron cuman anak doang yang melalui proses tumbuh kembang cuy. Orang tuanya enggak. Lihat aja, dari zaman bahula bapak emaknya kagak tua-tua. Saya nggak kenal sama bapak. Anjas, melakus pelimalin kundang. Karena tadi dianggap oleh anak begundalnya sendiri, kini Raka pun harus pergi menjalani kehidupannya menjadi duda berstatus, di mana kini ia mengisi kehidupannya dengan menjadi builder pasar sama seperti Ardi dulu. Ya doakan kamu nak, ayo masyarakat. Amin. Semoga ya Pak ya, semoga banget. Beberapa bulan bekerja, akhirnya Ardi sudah bisa beli rumah baru. Asik, rumah baru. Namun emaknya sama sekali kurang bahagia sebab apa artinya rumah tanpa ada orang yang dianggap sebagai rumah ada bersama kita? Asik, kena banget buat para jomblo di luaran sana. Hasil jerih payah dan kerja keras kamu. Aneh ya, si emak masih aja kagak mau cerita kenapa bapaknya bisa dipenjara. Singkat waktu, ketika malam hari Ardi yang menjabat sebagai komandan coy, ngecit jabatan. Di mana kini ia sedang menggerebek sebuah tempat penadah barang curian sampai harus melepas beberapa tembakan. Widih, real banget guys, nembak genteng. Di sana Ardi berhasil mengamankan penadah barang curian hingga berhasil membuat atasannya begitu bangga. Sedangkan untuk pelaku terlihat sedang membuat akun login ML supaya ada yang dijadikan hiburan saat di dalam sel. Saya hanya membantu Pak, walaupun dia itu maling. Di sana si penadah belak-belakan kalau dulu pernah membantu maling demi menyelamatkan nyawa anaknya dan mendengar nama bapaknya disebut Ardi auto terbagongkan. Apalagi setelah diberi sebuah tsunami fakta dari pelaku, si Ardi makin bagong dan hanya bisa menghabiskan waktu di luar rumah dengan berbagong ria. Emaknya yang tahu kalau Ardi sudah tahu rahasia bapaknya selama ini, ia pun akhirnya menjelaskan yang sebenarnya ke anaknya sambil akting nangis tapi nggak bisa keluar air mata. Minimal pakai insto bu, biar makin dramatis. Hasil saat malam berganti skin, kini Ardi mencoba mencari jejak-jejak bapaknya tinggal hingga keliling kampung. Dan ketika datang ke markas pemulung, akhirnya ia berhasil menemukan bapaknya yang lagi bersantui sambil menatap foto anaknya. Namun ketika akan dihampiri, punten bang, bisa-bisanya nyebrang kagak tolah-toleh loh. Akibat kecelakaan tersebut, kini si bapak sudah sekarat di rumah sakit meski tanpa noda darah membandel sedikit pun dan dari bentukannya, mana ada orang sekarat kayak gini. Tak berselang lama, saat berpelukan ala-ala Teletubbies, akhirnya Raka mengembuskan kentut terakhirnya tanpa berbunyi sedikit pun dan tanpa salam perpisahan. Sehingga film ini akhirnya ditutup dengan Ardi yang harus hidup tanpa bapak untuk waktu yang cukup lama. Sampai maknya mau mencari lagi duda berspek good looking meski rekening belum gacor. Lihat tuh guys, terkadang penyesalan selalu datang di akhir guys.